Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, mohon maaf Umi, saya mau bertanya, bagaimana cara memantapkan hati untuk menerima lamaran seseorang selain dengan sholat istikharah? Sedangkan saya tidak memiliki perasaan sedikit pun kepada beliau, dan bagaimana pula adab menolak lamaran seseorang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk memilih, utamakan namanya istikharah. Istikharah itu artinya apa sih? Minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan. Setelah kita sudah istikharah, maka ambil langkah di esok hari. Apakah maju atau mundur, itulah pilihan Allah, insya Allah. Apakah Anda akan memutuskan untuk menerima atau Anda menolak? Dahulukan dengan memohon istikharah itu. Akan tapi sebelum istikharah ada dulu muqaddimah. Muqaddimahnya adalah, apakah ada dua muqaddimah. Yang pertama adalah, apakah orang itu layak maksudnya secara zahir ya, layak atau tidak untuk kita. Kalau tidak layak, ya jangan beristikharah. Kalau tidak sesuai secara zahir, ini masalah macam-macam, kafa'ah segala macam. Yang kedua adalah namanya istikharah, jangan sampai didahului oleh rasa senang berlebihan, mencintai, bahasa kita adalah. Akan tapi kalau namanya kagum dengan sifat, bisa saja perilaku oke. Sebab kalau sudah didahului oleh rasa cinta, maka istikharah kayak apapun juga mengarah ke sana, karena sudah dikuasai oleh apa yang ada di dalam hatinya. Nah, di saat dia sudah seperti itu, misalnya kalau tidak layak, ya nggak perlu istikharah. Misalnya, mohon maaf, yang melamar Anda terbukti dia adalah, mohon maaf, dia biarpun dia bisa tobat, dia pemabuk, pejudi dan sebagainya, sudah, ngapain istikharah kan? Tapi kalau ternyata dia baik, dia orang yang soleh, biarpun saya tidak senang, ibaratnya begitu, Anda tidak senang, tapi dia layak, dia baik, dan apalagi dalam hati Anda tidak berlebihan mencintainya, atau juga tidak membencinya, wajar saja, normal. Baru setelah itu Anda melangkah kepada istikharah. Nah, di saat beristikharah itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Anda akan tidak harus melihat mimpi. Tapi langkah Anda di esok hari itu, Anda saja kalau harus menerima, kalau tidak. Bisa jadi kalau Allah tidak menghendaki Anda dengan dia, biarpun Anda ingin menerima aja saja, sebab kegagalan Anda untuk menerimanya. Ataupun Anda ingin menolak, ternyata juga, yang penting jalani saja, begitu saja. Nah, kemudian apakah di saat seseorang menerima harus ada rasa cinta dan senang? Oh tidak. Cukup mungkin untuk dicintai, sudah cukup. Mungkin untuk kita menuangkan cinta kita kepadanya. Artinya kita mencintai layak. Tadi. Biarpun belum ada cinta. Jadi bisa jadi misalnya dia orang soleh baik. Mungkin kalau saya mencintainya. Tinggal nanti kita kosongkan hati dan pikiran kita dari selain dia. Tidak ada bayangan-bayangan hayalan ke sana. Maka mudah kita fokuskan, kita arahkan hati kita kepadanya. Kita renungi dia sebagai seorang suami, sebagai orang ini, Anda renungi. Dan Anda akan tumbuh cinta itu. Bersama berjalannya waktu, ada pengabdian, ada anak, akan cinta. Bahkan dalam kaidah sederhana adalah bangunlah pernikahan, bangunlah cinta di atas pernikahan, bukan bangun pernikahan di atas cinta. Seperti itu. Kalaupun ingin menolak, Anda bisa menolak mungkin dengan bahasa yang lembut. Bisa Anda katakan belum saat ini, atau belum waktunya, atau bagaimana. Ya, seperti itu. Nah, bagi yang sudah terlanjur mencintai, itu bagaimana? Kalau sudah terlanjur mencintai, saya terlanjur mencintai dia. Tapi semua harus sadar bahwasanya kalau orang terlanjur mencintai, kadang-kadang justru malah bahaya dia, sehingga tidak bisa memilih. Gula Jawa rasa coklat, apapun akan disanjung. Karena cinta membuat dia buta, maka dia akan alamat orang tertipu. Maka dia perlu kejujuran, pendapat dari orang lain dan sebagainya, orang tua, keluarga dan sebagainya. Di saat mereka ternyata memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan kecintaan Anda, maka Anda juga tidak perlu saat itu menata kecintaan Anda. Jadi Anda bisa perlahan demi perlahan, bukan langsung emosi, ya kamu tidak setuju. Ayahmu itu adalah sangat mencintaimu, ibumu sangat mencintaimu.
saudaramu sangat mencintai, nggak mungkin menjerumuskan. Kalau suatu ketika menolak orang yang engkau cintai, tentu ada satu hal, bukan karena hawa nafsu, maka jangan merespon, mereaksi penolakan orang tua adalah dengan emosi. Jangan dulu. Kalau orang tua mengatakan tidak nak, jangan dengan dia nak, ya kan? Kalau memang baik untuk Anda, pasti orang tua akan mengizinkannya, nggak mungkin tidak. Makanya tolonglah, kalau sudah terlanjur mencintai, kok ternyata orang tuanya tidak setuju, bukan berarti langsung ditinggalkan begitu, karena nggak mungkin, sebab cinta itu adalah menembus hati sebelum jasad, kok ibaratnya begitu. Tiba-tiba ada di dalam hati, Anda pergi kemanapun akan ngikut. Tapi Anda berenung supaya perlahan. Kalau sudah kena panah, nggak bisa langsung cabut, harus pelan-pelan. Ada seninya. Supaya apa? Supaya Anda di dalam perjalanan hidup Anda nanti tidak dibawahi, dihantui bayang-bayang seolah dengan orang yang Anda cintai ini jauh lebih bagus setelah Anda menikah. Sehingga kalau Anda menikah sementara Anda masih mencintai seseorang, itu susah. Harus dengan orang yang pertama dipangkas dulu. Cinta itu dihapus. Dengan renungan tentunya, bisa cinta saya bisa menjadi benci kok, karena satu sebab kok. Artinya kita pun juga bisa menumbuhkan cinta atau memangkas cinta tanpa harus pindah kepada kebencian, dengan menghadirkan renungan yang dalam, seperti apa dia, masa depan seperti apa dan sebagainya. Nah seperti itu. Tapi kalau langsung dipangkas, sebagai orang tua pun juga harus waspada kalau sudah anaknya terlanjur jatuh cinta itu, biar dia melepasnya perlahan, tentunya diberi wawasan. Yang jadi masalah adalah sang anak yang kadang lebih gandrung dengan cinta butanya, gelap mata, sudah nggak peduli orang tua. Ini problem, musibah. Dia tidak menghadirkan akal sadarnya, dia hanya menuruti apa yang ada di hatinya, itu bahaya juga. Artinya kalau memang ada orang sudah terlanjur mencintai atau jatuh cinta, maka, nah ini saya tidak mengerti Anda ini apakah karena Anda susah menerima orang ini, Anda mengatakan tidak senang, apakah karena hati Anda sudah dengan orang lain atau bagaimana? Kalau ternyata Anda sudah punya hati dengan orang lain, segera Anda selesaikan itu. Anda selesaikan sampai Anda putus harapan. Apakah karena dia sudah menikah atau Anda bisa saja. Dan nggak susah yang demikian itu. Seperti hanya kebencian ada sebabnya, maka cinta juga ada sebabnya. Nggak ada serta-merta begitu saja, itu nggak ada. Tentu ada sebabnya. Dan sebab itu yang Anda pertajam. Kalau Anda mencintai dia dulu sebab dalam dugaan Anda begini-begini. Kadang manusia ini kan kadang-kadang dengan cinta itu namanya cinta buta. Mencintai seseorang karena sebuah harapan. Dianggap dia begini-begini. Tapi ternyata setelah dia mencintai, yang dilihat dulu nggak ada. Sementara dia sudah terlanjur mencintai, ada yang demikian itu. Sehingga menjadi cintanya buta. Nggak bisa. Cinta tidak buta. Cinta itu harus rasional dong. Kalau kita mencintai dengan cerdas dong, bukan dengan hati saja. Jangan menjadi orang bodoh. Maka itu akan bisa membangun cinta karena Allah. Baik. Seperti itu. Dan juga Buya, kalau setelah istikharah misalnya Buya, tadi kata Buya itu kan setelah istikharah sudah ikuti saja alurnya kan begitu Buya, apakah akan menerima atau menolak. Tapi jika ternyata memang secara zahir tidak ada sesuatu yang menjadikan kita itu untuk membuat penolakan gitu ya, cuma muncul keraguan yang teramat sangat-sangat gitu ya, sehingga kadang untuk membedakan apakah ini memang keraguan ini adalah hasil dari istikharah ataukah ini godaan syaitan tuh gimana Bu ya? Yang jelas begini, sebab keraguannya dong, ragunya itu karena Anda sudah melihat jalan yang lain atau bagaimana? Kan bisa saja karena Anda di persimpangan kan? Iya, Bu. Ragunya mungkin, makanya saya bisa bagian, mungkin hatinya pernah terpaut dengan orang lain, maka gimana bisa yakin maju pada orang ini? Kalau ketakutan Bu ya, tanpa sebab artinya ya berat untuk melangkah. Bisa jadi mungkin masalah psikologi, bisa jadi apa sih menjadikan dia takut dan sebagainya. Diskusi yang manis nanti dengan ahlinya, difahamkan. Jadi kalau ragu betul, misalnya ragu-ragu tiba-tiba memang Allah beri ragu di hatinya, dia orang solehah, dia sholat istikharah, berzikir kepada Allah, tiba-tiba esok harinya ragu, sudah putuskan, jangan melangkah. Ya. Berarti kalau sudah ragu, nggak ada kemantapan untuk maju, maka putuskan untuk tidak menerimanya. Jadi menolak seperti itu diperkenankan ya, tanpa alasan hanya karena keraguan begitu. Iya dong, kita berhak untuk menolak dan terima. Ya, kalau misalnya bertentangan dengan hadis Nabi, kalau ada seorang yang soleh meminta itu kan, kalau sampai ditolak itu kan bahaya gitu Bu ya, itu gimana kan Bu? Kan hadis Nabi itu idza ja'akum man tardawna dinahu, tardonya kamu senang, ridho, bukan jika datang kepadamu orang yang baik agamanya, bukan tardon yang kamu ridho. Jadi harus paham hadis Nabi ini. Orang maknanya adalah kadang-kadang idza ja'akum man tardawna,
Biar jadi orang itu ada kecenderungan dari orang, sisi keberagaman orang berbeda-beda. Ada orang ahli ibadah, ada orang ahli ilmu, ada orang begini. Jadi idza ja'akum man tardona. Jadi memang kita ada kelegaan, tardona tidahu. Memang orang itu sisi agama baik, tapi saya tidak ridho. Bukan dari keagamaannya, hal lain. Jadi harusnya tardon. Jadi takbir nabawi, takbir cerdas, takbir luar biasa. Jadi bukan idza ja'akum mutadayyinun. Bukan, idza ja'akum man tardawna dinahu, seperti itu. Baik Bu ya. Dan juga untuk ini juga banyak kasus yang sering ditanyakan Bu ya. Jika ternyata ada dua orang yang meminta Bu ya kepada orang tua, yang satu adalah orang yang secara agama ini secara zahir memang sangat bagus gitu Bu ya, dan mungkin si wanitanya ada kecenderungan kepada yang punya agama ini karena melihat dari sisi agamanya, tapi satu sisi ternyata orang tua punya pemahaman yang berbeda. Sehingga mungkin yang dipilih oleh orang tuanya bukan yang dari lihat dari bagus agama, tapi dari ekonominya misalnya gitu Bu ya. Nah ini sebagai anak yang harus dilakukan seperti apa Bu ya? Nggak, tadayun itu kan ada dua macam, ada tadayun ma'rifi, ada tadayun amali ya. Iya. Tadayun itu ada orang beragama itu dari sisi ilmunya saja. Tapi dari sisi mana seorang menilai? Kadang-kadang oh ini agamanya bagus. Kenapa? Dia pintar ceramah dan sebagainya. Loh, itu kan pandangan orang. Iya, Bu ya. Belum tentu. Jadi bagi seseorang itu tadayun bisa, itu tadayunnya ma'rifi dari sisi ilmunya banyak. Tapi bagaimana sujudnya kan belum tentu. Ada sisi lain adalah yang tadayunnya adalah memang amal, ya kan? Jadi memang dia ibadah. Ini cara pandang ini bermasalah loh pada akhirnya nanti. Ada seorang wanita yang mungkin dia sangat pandai, senang beribadah, ya kan? Ibadahnya, tahajudnya, sholatnya, puasanya. Berarti tadayunnya tadayun amal, beragama dirasakan dan diamalkan. Lalu dia berangan-angan untuk mencari suami yang sama, yang bukan yang beragama. Dalam pandangan mereka adalah punya ilmu, ceramah, ustadz dan sebagainya. Akhirnya menikahlah sang wanita ini dengan laki-laki tersebut. Setelah menikah dia kecewa. Kenapa? Rupanya dia hanya pandai ngomong. Saya tidak banyak melihat dia sholat malam kok, ya kan? Dia tidak saya melihat dia duhaan, dia kok hanya di lisan saja, lah kan? Jadi pandangan tadayunnya itu adalah beda. Sementara sang suami juga nggak terima. Istri saya itu memang sedang ibadah tapi kok bodoh banget, nggak ngerti agama. Ini kan cara pandang yang berbeda. Ya. Ini. Jadi masalah tadayun itu sendiri sangat meluas maknanya. Sehingga kalimat baginda Nabi tardon. Jadi apa? Sehingga orang ahli ibadah ya cenderungannya pada orang yang ahli ibadah untuk bersama-sama ibadah tadayunnya. Maka biasanya ini kalau seorang perempuan cerdas senang berpikir tentang keilmuan keagamaan, maka sebanding dengan tadayunnya begitu, biasanya semacam itu. Atau bisa saja karena saling mengerti, saya senang ibadah tapi saya kurang ilmu. Yang satu ya memahami ini maknanya. Makanya dalam bahasa lain, jika dalam bercinta berusahalah engkau memahami cara pasanganmu mencintaimu. Jangan paksa pasanganmu memahami caramu mencintainya. Ini kan makna juga. Ini kisah panjang sebetulnya. Baik. Jadi seperti itu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan jadi kalau masalah menerima, misalnya orang tua mengatakan apa tadi? Orang tua memilih dari ya, sisi ekonomi. Dilihat, kalau ternyata dari sisi agama juga tidak perlu dicela, mungkin tidak ini, maka sah-sah saja menuruti orang tua. Bukan karena materialis ya. Mungkin karena sisi dunianya di sisi apa sih? Misalnya orang tua mengatakan, oh sisi agama. Padahal jual bisnisnya riba segala macam. Ya jangan dipilih dong. Berarti orang tua mesti materialis. Misalnya mungkin orang tua yang terkagum, kenapa kok sisi materi? Dia itu kaya. Tapi tawaduknya loh. Dia tuh kaya. Tapi hati-hati urusan keharaman. Dia tuh kaya. Makanya saya cenderung ke dia. Jadi menjadikan cenderung bukan kekayaannya. Tapi kenapa orang kaya bisa tawaduk? Itu loh, sisi ini kadang nggak disadari oleh orang. Baik. Bukan materialis ini. Berbeda, wah yang kaya, harus kaya. Nggak peduli tentang bisnisnya, pasti menjerumuskan orang tua. Baik ya. Kalau seperti itu berarti tidak usah diikuti ya. Nggak usah diikuti kalau baik, materialis. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.